Puji Tuhan, kita bersyukur bisa bertemu lagi di hari ini. Ya, tema yang dipilih ya bukan karena mau pemilu ya, tidak. Tapi memang harus belajar soal ini. Ya, bentar ya. Tema yang dipilih oleh Pak Filipus hari ini menarik sekali. Boleh beda pilihan, tetapi tetap bersatu. Setuju nggak? Setuju ya? Ya, ini boleh beda pilihan, tapi kita tetap bersatu. Oke. Saudara, ini nggak cuma bicara tentang pemilu ya. Kalau kita lihat tema ini, tapi bicara tentang kehidupan sehari-hari, kehidupan bergereja, ya kehidupan bertetangga, kehidupan bersosialisasi, kehidupan di dalam komunitas. Harus ada ya kesatuan di antara kita. Saudara bisa bayangkan, sekarang yang hidup di dunia ini ada 8 miliar manusia lebih. Berapa sih 8 miliar itu? Begini aja, kita meram sebentar. 8.000 juta. Betul ya miliar itu? Ya kalau triliun, juta gitu ya. Pokoknya banyak. Bayangkan dari sekian banyak manusia di dunia ini, anak kembar pun pikirannya, idenya, pendapatnya, kemauannya, keinginannya, perasaannya itu nggak ada yang sama. Memang kalau kita melihat fakta hidup seperti ini, berarti akan ada banyak masalah dalam hidup ini. Pasti itu. Nah, tapi apakah kita akan minta Tuhan untuk semua pendapat, pikiran, ide, kemauan, perasaan manusia dibuat sama semua? Nggak lucu. Bisa bayangkan dunia ini akan jadi apa? Ya, justru di sini kita melihat kehebatan Tuhan menciptakan manusia ini karena Tuhan itu Maha Kuasa. Oh, dari Pati hadir. Ya, Bumi Minatani itu semboyannya orang Pati. Ya. Oh, dari Sumut salam juga Pak Bangun, Pak Galingging. Ya, oh puji Tuhan bisa ikut sekarang ya. Oke. Nah, justru di dalam kemahakuasaan Tuhan itulah kita melihat dahsyatnya Tuhan menciptakan seluruh alam semesta. Menciptakan manusia, semuanya beda. Saudara, kita tidak pernah ada manusia bisa menghitung ada berapa triliun bintang di ruang angkasa kita. Kita nggak bisa tahu. Tapi nggak ada satupun yang sama. Saudara bayangkan satu matahari yang kita miliki, ya itu ada 9 planet termasuk bumi. Dan satu namanya galaksi yang satu gugusan Bima Sakti ini yang satu matahari. Itu luasnya sudah nggak tahu berapa ratus ribu kilometer persegi. Nah, ada orang namanya Hubble menemukan teleskop. Dan sampai hari ini teleskop Hubble itu yang paling hebat, canggih. Itu bisa meneropong ke seluruh jagat raya ini. Ternyata di luar satu matahari yang kita punya, ada ribuan, ratusan ribu lagi matahari-matahari yang lain di luar sana. Wih, ketika dunia menemukan fakta itu, saudara, dunia itu bukan cuma kagum tapi syok. Hah? Di luar sana ada lagi nggak tahu berapa banyak matahari. Dan masing-masing matahari punya planet-planet lagi. Dan masing-masing gugusan punya bintang-bintang lagi. Bayangkan. Semuanya nggak ada yang sama. 8 miliar lebih manusia. Nggak ada yang sama. Dari sidik jari kita. Sampai susunan gigi kita. Retina mata kita. Nggak ada yang sama. Hebat Bapak kita, wajah kita. Bayangkan, gak ada yang sama. Maka itu jangan sibuk dengan perbedaan. Jangan.
Hargai perbedaan. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Yang belum mengerti biar sadar. Satu-satunya. Ya dari Sydney, Shalom juga. Ya kau belum kontak gembalamu itu di Jakarta. Satu-satunya hal ya dengar. Yang ingin memaksa. Supaya tidak ada perbedaan di dunia ini. Ngeri lu saudara. Saya ulangi, satu-satunya hal, satu-satunya lembaga, satu-satunya otoritas yang tidak suka dengan perbedaan dalam kehidupan manusia itu orang beragama. Sadis memang orang beragama itu. Memaksa supaya semua orang menjadi satu agama seperti dirinya. Ini rusaknya orang beragama dan ini rusaknya agama. Kacau. Maka itu awal tahun 70-an, akhir 70-an. Ada seorang musisi sudah meninggal, namanya John Lennon. Menggubah sebuah lagu, karena waktu itu dia sudah capek. Oh, El Shaddai, Sidoarjo hadir, puji Tuhan. Sudah capek John Lennon, dengan keadaan dunia yang perang gak selesai-selesai. Lalu dia menggubah sebuah lagu, yang terkenal sampai hari ini. Imagine, bayangkan, itu judulnya. Banyak lirik yang bagus dari lagu Imagine itu. Bayangkan, nah salah satu yang saya suka. Bayangkan, kalau dunia ini tidak ada agama. Wih, betul. Saya setuju. Saudara, kemarin pemilu di mana? Pakistan atau Afghanistan? Saya lupa. Karena agama. Padahal mereka itu sama-sama muslim. Diledakkan bom. Korbannya puluhan orang. Itu karena agama. Jadi agama itu satu-satunya lembaga yang tidak ingin ada perbedaan. Menyedihkan sekali. Kalau Tuhan pencipta kita menghargai perbedaan karena dia menciptakan perbedaan. Ya sudah kita ikuti saja, kita terima. Yang menciptakan alam semesta saja dengan begitu tegas menyatakan semuanya harus beda. Tidak ada yang sama. Kalau ada ahli biologi di sini, ya, saya juga baru tahu ketika salah seorang anak saya lulus sarjana biologi. Saudara, di setiap pohon, ya, ada begitu banyak daun. Ternyata kalau diperiksa, ya secara ilmu pengetahuan, ternyata satu pohon, ya bukan dua pohon, satu pohon, yang begitu banyak daunnya. Ternyata daun nggak ada yang sama. Satu pohon saja, daunnya begitu banyak, nggak ada yang sama. Keren ya Papa kita. Maka itu orang yang selalu menghargai perbedaan, hidupnya akan bahagia. Tapi orang yang memaksa untuk ada keseragaman, dia akan stres sendiri. Sekarang kita lihat dua orang saja. Ya, dua orang dalam dua kelompok. Dua orang kembar identik. Tahu ya, kembar identik itu kembar satu telur. Ya, ada orang anak kembar tapi beda telurnya. Dan itu wajahnya juga pasti beda. Ya, ini yang kembar satu telur. Mirip wajahnya. Bahkan sulit untuk membedakannya. Percayalah. Tetap di dalam dua orang anak kembar satu. Ya, identik ini. Woi Pak Adon Sabtowo kabur. Puji Tuhan. Kembar identik satu telur. Wajahnya sulit dibedakan. Tetapi tetap yang menciptakan mereka memberi perbedaan. Nah, yang pertama tahu ya orang tuanya tentunya. Bayangkan saudara. Ya. Dua orang yang kedua adalah suami istri. Betul ya? Suami istri. Ya. Oh, terima kasih Sarbin memberikan pengetahuan. Kembar identik atau kembar monosigot berarti mereka memiliki genetika identik atau persis sama. Kembar identik atau tidak identik dipengaruhi oleh jumlah sel telur yang dibuahi sel sperma dan proses pertumbuhannya dalam rahim. Makasih. Nah, sekarang kelompok kedua dari dua orang, suami istri.
Saudara, sampai hari ini tidak pernah akan ada suami istri itu harus sama persis. Tidak ada. Selalu ada perbedaan. Maka itu kita jangan sibuk dengan perbedaan. Weh Henry dari Padang, maaf ya, katanya Pak jarang balas WA-mu. Nah, sekarang kita lihat apa repotnya dengan perbedaan. Ya, bayangkan kita akan memilih, ya, kita akan memilih 3 orang, salah satu dari 3 pasangan itu. Nah, ini ada pertanyaan. Jadi jika muncul banyak denominasi gereja yang berbeda, apakah itu juga kehendak Tuhan? Jelas tidak. Ya, yang Tuhan kehendaki nanti kita akan lihat di Alkitab. Bukan kesamaan organisasi gereja, tidak. Tapi yang Tuhan kehendaki perbedaan dalam fungsi pelayanan. Nanti kita akan lihat ya. Nah, saya kembalikan ini lagi. Jadi kalau ada komen dari Surabaya, itu kehendaknya Tuhan-Tuhanan. Iya, iya, yang ingin menyatukan semua. Itulah agama tadi. Saudara, maaf loh, saya harus ngomong. Ketika reformasi terjadi, Gereja Katolik marah. Mereka ingin memaksa seluruh dunia harus Katolik. Nah, itulah agama itu tadi. Sama, ketika reformasi terjadi, pendiri reformasi, para reformator ingin supaya semua satu dengan mereka. Enggak, bukan itu. Ya, jadi beda. Baik, saya lanjutkan dulu. Jadi kita harus menerima perbedaan. Nah, yang milih nomor 1, nomor 2, nomor 3, enggak usah maksa orang lain untuk ikuti pilihan saudara. Biar masing-masing saja. Tapi tetap kita bersatu. Anak-anak saya, saudara warga binaan, ya, coba perhatikan itu. Maaf, ini saya beri contoh saja. Ada saudara tertentu yang di dalam sukanya pakai sabun yang merek ini, aroma ya, baunya ini. Ada juga yang milih pasta gigi yang merek ini, yang rasa ini. Tapi karena di dalam LP, maaf ya warga binaan, nggak bisa milih, nggak bisa beli sendiri. Seringkali dapat kunjungan, ya, terus diberi sabun sama semua, diberi pasta gigi sama semua. Nah, mau bagaimana lagi? Yang diterima saja. Yang penting bisa mandi bersih dan bisa gosok gigi. Kalau tidak, kasihan teman sekamarnya. Maaf. Jadi perbedaan itu sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Saya ulangi, perbedaan itu sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Ayo saya tanya papa mama yang punya anak lebih dari 2, 3, 4, 5. Bagaimana perasaan papa mama kalau anak ini sama semua? Ayo bayangkan dulu semua. Gaya bicara, cara jalan, menu makanan, semuanya sama semua. Ayo, seneng gak punya anak seperti itu? Stres. Kenapa? Gak lucu malah. Ya, jadi bingung. Ya, lapas pemuda mana ini? Ya, jadi bingung. Maka itu terimalah perbedaan. Jadi untuk pemilu ini, siapa saja yang dipilih oleh rakyat? Oh, Tangerang. Aduh, saya ini 2 kali loh diajak ke lapas pemuda Tangerang, saya belum berhasil untuk datang. Karena saya nggak sampai hati, maaf. Nanti 1 kali pasti akan melihat ya. Tapi cepat ya, jangan lama-lama di situ, cepat keluar ya, cepat bebas dan jadi anak-anak yang hebat. Nah, inilah perbedaan itu, saudara. Kita harus menerimanya. Woi, siap ditunggu ya, oke ya. Kita lihat Efesus 1 Korintus pasal 12. Nah, ini ada yang komen dari Cirebon. Saya punya adik kembar, banyak yang salah panggil. Bahkan guru sekolahnya ada yang merasa dipermainkan. Gara-gara baru keluar dari kelas, dia ngajar masuk ke kelas yang satu, ada adik saya lagi. Oh, kenapa?
Oh ya, kali mau pelayanan lapas Pontianak ya. Kenapa nggak diajak gabung aja kali? Nggak bisa ya. Oke, saya lanjutkan. 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal yang ke-12. Terus coba terus naik lagi yang perikop kedua Filipus. Terus perikop kedua. Nah ini banyak anggota tapi satu tubuh. Mulai 12. Mulai 12 ya, 1 Korintus 12 mulai 12. Karena sama seperti tubuh itu satu. Dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Saudara lihat tubuh kita masing-masing. Kita lihat dari kepala kita. Rambut, lalu isi kepala itu otak, lalu alis kita, lalu bulu mata kita, lalu mata kita. Bulu mata ada 2 bagian, atas dan bawah. Lalu telinga kita, lalu hidung kita, bibir kita, lidah kita, gigi-gigi kita, dagu kita, sampai leher kita. Ini baru satu kepala. Terdiri dari berapa bagian? Wah, dari balik papan ada komen. Siapapun presidennya kalau bisa satu putaran, biar bisa kerja tenang. Ya, karena pemenangnya sudah pasti, karena izin Tuhan. Setuju? Gitu ya. Nah, satu kepala kita terdiri dari berapa banyak bagian. Ini perbedaannya. Nah, Filipus coba carikan di Google foto tentang lidah. Lidah manusia yang cuma sekian sentimeter persegi ini. Tetapi Tuhan bagi saraf-sarafnya. Saya nggak hafal. Saraf mana yang bisa merasa manis, saraf mana bagian lidah bisa merasa asin, yang bisa merasa pahit. Ternyata itu beda semua, saudara. Satu lidah saja. Hebat sekali Bapak kita. Di satu lidah ini saja. Enzim yang diproduksi oleh lidah ini juga beda-beda. Enzim. Hebat Bapak kita itu dalam mengatur kehidupan kita. Maka itu saudara, apapun yang terjadi di hidup kita, ayolah kita belajar untuk menerima perbedaan itu. Ya. Oke, kalau belum ketemu lanjut dulu Filipus ayat 13. Ya. Ayat 13. 1 Korintus pasal 12. Oke. Ini Bapak kita di surga. Nanti yang IG, saya tadi lupa untuk keluar dulu karena 60 menit ya, disambung lagi IG. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak ya maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. 14 diulangi lagi. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Oke, kita bicara lidah barusan. Ya, menurut ayat 14 ini, coba perhatikan. Apa jadinya kalau saudara suatu hari berjalan-jalan di pasar atau di jalan, toto melihat orang dari kepala atas sampai kaki itu lidah semua. Lidah di mana-mana. Ayo, kira-kira saudara lari nggak ketemu orang kayak begitu? Atau saudara melihat ada orang telinga semua, di mana-mana telinga semua, atau mata semua? Itu arti ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota.
Maka itu dengarkan saudara, hanya agama yang paling aneh di dunia. Ingin semua orang hanya hidup dalam satu agama. Maka itu agama perang terus. Karena masing-masing agama ingin menjadi yang nomor satu di dunia. Maka itu berkali-kali saya berkata, Tuhan tidak pernah buat agama. Agama itu buatan setan yang diberikan ide kepada, yang memberikan ide kepada manusia untuk ciptakan yang harus sama semuanya. Mengerikan saudara. Termasuk agama Kristen, Katolik sama. Karena orang-orang yang mengaku beragama A, B, C, dan D pasti akan menyalahkan yang lain. Kok nggak sama dengan kamu? Maka itu ketika di dalam gereja muncul doktrin-doktrin, itulah agama di dalam agama doktrin itu. Sehingga terjadi perbedaan. Ngeri sekali kalau kita melihat fakta itu. Ayat 15. Ya. Maka itu jangan saudara ingin untuk sama semua, nggak bisa. Ya. Filipus bisa nggak tetap baca ayatnya supaya nggak keluar masuk begini. Waktunya ini sayang. 15. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah kaki itu nggak termasuk tubuh? Ini orang bodoh yang berkata begitu. Maka itu orang beragama kan berkata, karena kamu tidak seagama dengan kami, maka kamu bukan manusia. Nih, jahat sekali. Dan itu terjadi dalam agama. Yang tidak seiman jadi musuh. Bahkan yang satu agama pun yang tidak cocok. Maaf ya. Lihat Islam, Sunni dan Syiah. Ya. Lihat yang Buddha, ada aliran banyak sekali. Saudara, kalau nggak salah di dalam agama Buddha ada sekian belas aliran yang berbeda. Lihat dalam gereja Protestan. Ada berapa banyak aliran. Gereja Katolik. Yang pertama memang Katolik yang muncul. Lalu jadi Ortodoks. Ortodoksnya pun dibagi-bagi. Ada Ortodoks Suriah. Ada Ortodoks Armenia. Ada Ortodoks Yunani. Ada Ortodoks Rusia. Itu nama sama. Mengerikan sekali. Di Belanda ada gereja Reform. Tapi ada gereja Reform. Cuma beda GE saja. Yang saya pernah katakan kepada saudara, Bapak tahu, di Indonesia ini ada sinode GPSDI, Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia. Pecah menjadi satu lagi GPSI, Gereja Pantekosta Serikat Indonesia. Nggak ada D-nya. Pantekosta begitu juga. Bayangkan. Maka itu hati-hati dengan bangga kepada agama masing-masing, hati-hati. Maka itu di Alkitab tidak disetujui kata agama Kristen. Yang tertulis adalah murid Yesus, bukan karena agamanya. Jadi kaki tubuh itu nggak boleh cuma satu anggota saja. Ada banyak anggota. Ayat 16. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Nah, kalau tangan nggak merasa tubuh, telinga nggak merasa tubuh, ya hiduplah sendiri sana. Lucu nggak tangan tanpa tubuh, telinga nggak nempel di kepala? Aduh, ngeri sekali. Ya, kasih jadi tidak terlihat oleh karena doktrin yang dibuat oleh manusia. Setuju? Kalinggir. Ayat 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Betul ya? Semua saling melengkapi, semua saling membutuhkan. Lihat ayat 18, keren. Inilah perbedaan itu. Tetapi Tuhan telah memberikan kepada anggota tubuh maksudnya, masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Dari ayat ini kembali saya menyimpulkan, Tuhan tidak pernah buat agama Kristen, agama Katolik, agama apa saja, tidak.
Agama itu buatan manusia. Tuhan itu hanya Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta dengan perbedaan yang luar biasa. Maka itu kalimat ini ayat 18 luar biasa. Tetapi Tuhan telah memberikan kepada anggota tubuh kita masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh dengan konsep seperti yang dikehendakinya. Ya sudah, Helmi, nanti sore datang kamu ya, awas. Jadi saudara lihat, saya mau ucapkan 3 kalimat ini. Satu tubuh, banyak anggota, dan masing-masing anggota punya tempat yang berbeda. Ya, 3, 1, masing-masing anggota tubuh punya tempat berbeda, punya bentuk yang berbeda. Nomor 2, nomor 3, punya fungsi yang berbeda. Betul ya? Saya ulangi. Ayat 18 ini bagus. Tuhan menciptakan tubuh manusia dengan ribuan anggota yang fungsi berbeda, tempat berbeda, bentuk berbeda. Seperti yang dikehendakinya. Bayangkan, jari kita yang di tangan 10. Saudara tahu enggak? Di tubuh yang sama, kita punya 10 jari tangan. Ini beda-beda, saudara. Sidik jarinya 10 ini beda-beda. Maka itu kalau saudara harus apa ada hal tertentu, ya sidik jari, kenapa harus 10-10-nya? Harus didata, karena beda semua. Bayangkan itu baru sidik jari. Jantung dengan paru-paru itu letaknya hampir bersebelahan. Beda juga fungsinya, beda juga tempatnya walaupun ceceran. Beda juga cara kerjanya. Keren loh papa kita itu. Maka itu bersyukur kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mengerti konsep ini. Sehingga kalau kita ketemu dengan rekan hamba Tuhan yang lain, dari tempat yang lain, organisasi yang berbeda, kita nggak perlu, lain kamu bukan satu sinode dengan aku. Jahat sekali. Nah ini loh agama. Dalam satu agama saja, ngomong aja Kristen. Beda sinode, sudah beda. Nggak mau saling nyapa, karena beda. Ayo hari ini semua kita mempelajari konsep ini. Ayat 19. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Ayat 20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Bicara soal Indonesia, hebat. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu salah satu dari sedikit jumlah negara di dunia yang paling unik. Ya, saya mau berikan contoh ini. Tiongkok itu negara besar kedua. Yang pertama itu India. Oke, saya ngomong India dulu. India itu besar. Sekarang sudah mengalahkan Tiongkok jumlah penduduknya. Mereka tinggal di satu pulau besar, yaitu India. Tapi mereka itu serumpun. Dalam bahasa hampir sama. Ya, mau Tamil, mau Hindi, mau apalagi saya nggak hafal. Bahasa-bahasa dialek mereka. Huruf hampir sama semua. Budaya hampir sama. Ya, tapi mereka itu beda suku. Tapi di satu pulau yang sama. Tiongkok, warna kulit hampir sama orang India itu. Yang kedua Tiongkok. Mereka bangsa besar, 1 miliar lebih. Tapi mereka juga tinggal di satu pulau besar. Daratan besar maksud saya. Ya, ada ratusan dialek di Tiongkok. Ya, bahasa-bahasa suku.
ada banyak. Tapi mereka itu satu rumpun. Lihat warna kulit mereka, warna kuning. Rambut mereka sama semua lurus. Budaya mereka hampir sama. Karena satu daratan. Yang ketiga itu Eropa. Nah, Eropa masih ada pulau-pulaunya, ya. Tapi sebagian besar mereka tinggal di satu pulau besar, daratan yang sama. Lihat mulai dari bagian selatan, orang-orang Yunani, sampai ke bagian utara, orang-orang Skandinavia. Mereka itu satu rumpun, warna kulitnya sama, ya, rambutnya sama, bahasa mereka serumpun, hampir sama semuanya. Boleh nanti Tanjung Raja ya, silakan tulis nanti saya baca. Budaya mereka hampir sama. Bisa bayangkan ya? Kita lihat Indonesia. Wah, ini keren. Menurut ayat tadi, kita baca lagi ayatnya ya. Jadi dari Papua yang hitam keriting sampai ke Maluku mulai agak lurus keritingnya, kulitnya mulai agak terang. Sampai NTT masih keriting, tapi juga mulai terang kulitnya. Terus ke NTB beda. Meninggalkan Maluku, Maluku Utara, Maluku Tenggara Barat Daya, Maluku. Terus kita bergeser ke Sulawesi. Sudah beda lagi. Keren ya. Dari NTB ke Bali, beda lagi. Dari Sulawesi ke Kalimantan, wah beda lagi orang Dayak. Dari Bali kita ke Jawa. Di Jawa ada berapa banyak etnis lagi. Dari Sumatera, kita dari Kalimantan, Jawa ke Sumatera. Keren. Ayat 20. Ya, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Jadi, di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, orang Papua nggak bisa berkata kami nggak butuhkan orang Jawa. Orang Jawa nggak bisa berkata kami nggak butuhkan orang Dayak. Orang Dayak nggak bisa berkata kami nggak butuhkan orang Minang, orang Batak, dan seterusnya. Nggak bisa. Kita di dalam satu tempat pemerintahan yang sama. Tapi pulau kita ribuan, bahkan belasan ribu. Dan di tiap-tiap pulau ada bahasa yang beda-beda. Bahkan satu pulau saja. Saudara, pertama kali saya masuk ke Papua tahun 90. Saya ketemu dengan satu kelompok namanya SIL. Saya sudah ganti Kartidaya. SIL ini Summer Institute of Linguistic, penterjemah Alkitab. Mereka memberitahu saya, Pak Daniel harus tahu, kami sudah mendata. Di Papua ini ada lebih 600 bahasa. Berapa? Saya tanya, 600 bahasa. Dan sedihnya, setiap 5 tahun ada 4 bahasa yang punah. Karena penuturnya nggak ada lagi. Jadi di Papua ini unik, saudara. Ada suku-suku ya yang bahasanya beda-beda. Tapi penuturnya nggak sampai 10 orang. Ya lama-lama habis, bukan? Nah, maka itu seperti Indonesia. Di 1 Korintus 12 ayat 21 ini. Kita semua saling membutuhkan. Karena kita satu bangsa, satu ya di bawah pemerintahan yang satu ini. Maka itu kalau memilih nanti enggak usah lah percaya pada pilihan ini pilihan itu. Tapi tetap kita satu keluarga, satu bangsa. Enggak usah dibeda-bedakan. Kita percaya Tuhan tetap ada kedaulatan untuk Indonesia ini. Walaupun ada kelompok yang ingin ngacak-ngacak, ya, ada kelompok yang ingin ngacak-ngacak. Saya tahu hanya ada 2 kelompok yang suka ngacak-ngacak Indonesia ini. Satu kelompok garis keras yang maunya cuma satu model saja. Yang satu kelompok ini kebanyakan dari luar negeri ingin menguasai kekayaan alam Indonesia ini. Saudara, saya mau katakan kalimat ini. Kekayaan alam Indonesia ini paling hebat dibanding negara mana saja di dunia. Kita akan buktikan nanti. Kalau kekayaan Indonesia dikelola dengan baik, nggak hanya dimonopoli oleh 1-2 kelompok saja, maka kekayaan alam Indonesia ini, kalau dikelola dengan baik,
bisa memberi makan seluruh dunia. Tidak akan ada kelaparan. Serius, saudara. Walaupun selama 32 tahun di zaman Orde Baru, Kalimantan habis. Tapi tetap ada. Amin ya Yana. Dari Australia berkata, amin. Kekayaan alam Indonesia ini luar biasa. Kalau kekayaan alam Papua dikelola dengan baik, sanggup memberi makan 285 juta penduduk Indonesia. Karena kekayaan alam Papua ini luar biasa. Nah, maka itu ada kelompok yang tidak suka perbedaan. Mereka ingin menjadikan Indonesia satu warna saja. Dan itu yang perlu kita lawan. Maka itu selama pemerintahan Jokowi muncul kata-kata intoleransi. Intoleransi, betul. Kelompok-kelompok yang tidak suka toleransi. Maunya seragam, satu semua. Nggak bisa. Kita tidak mau seperti itu. Nah, maka itu dalam pemilihan umum nanti kita harus tahu. Ya, cari pemimpin yang betul-betul nasionalis dan mau mengasihi semua keberbedaan, keragaman di Indonesia ini. Ayat berikut belum selesai. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa. Oh iya, lama juga ini kalau balik ke ayat lagi. Ayat berapa tadi ya? Oh, 22. Oh ya, ayat 22. 1 Korintus 12. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Keren firman ini. Terima kasih Papa. Apa itu yang paling lemah? Saya mulai dari yang paling sederhana, yang banyak orang masih nggak ngerti. Cuping. Saudara tahu cuping? Cuping ini bagian telinga yang kecil, yang cuma muncul. Kelihatan nggak ya cuping? Coba perhatikan. Ayo semua pegang cuping. Hampir tidak ada manusia yang nggak punya cuping. Ya, keren sekali itu. Nah, satu hari saudara saya lupa di usia berapa. Saya tuh pegang-pegang telinga saya ini. Kenapa ya? Kok masih ada lebih dikit ini? Kenapa? Dikit, kecil saja. Ya, kecil. Sampai suatu hari saya baca buku tentang biologi dan tentang anatomi tubuh manusia. Saya langsung pegang cuping saya. Bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih saya punya cuping. Saya pernah mikir dulu. Ngapain sih Tuhan ciptakan? Semua manusia punya cuping. Kenapa nggak dipapras saja supaya rata? Begitu loh. Dahsyat, ini kecil. Bahkan banyak orang tidak pernah menyadari fungsinya cuping. Ya, saya nggak tahu bahasa sukunya apa. Saya juga belum ketemu bahasa Jawanya apa ini. Kecil ini loh, saudara. Yang ada muncul, ya. Maaf, yang rekaman audio pasti nggak tahu. Ternyata ada dua fungsi yang saya tahu. Fungsi ketiga, keempat saya tidak tahu. Cuping ini fungsi yang paling kelihatan itu ada dua. Satu, peredam suara. Gendang telinga kita itu masing-masing punya perbedaan kekuatan desibel. Desibel itu kekuatan seperti kilogram. Kalau kita mendengar kata kilogram, 5 kilo, 10 kilo langsung tahu. Desibel itu ukuran seperti ukuran panjang. 10 meter langsung kita punya bayangan. Nah, maaf saya nggak bisa menceritakan. Telinga manusia ini hanya punya kekuatan, punya kemampuan. Hei Bayu Yongki, selamat ulang tahun kamunya hari ini. Ya, beri salam untuk Yongki ulang tahun hari ini. Ya, cuping ini untuk menahan kalau suara lebih dari sekian desibel, kita mau tangkap dengan telinga kita, maka kalau tidak ada cuping, ya, kalau nggak ada cuping, maka gendang telinga kita bisa pecah. Oh, Sarbin nulis ini, apa itu? Desibel lambang internasional, ya. Singkatannya D kecil B besar. Adalah satuan untuk mengukur intensitas suara. 1 desibel itu sama dengan 1/10 bel. Huruf B pada dB ditulis dengan huruf besar karena merupakan bagian dari nama ya, yang menemukan hukum suara itu ya.
Alexander Graham Bell. Terima kasih. Nah, masing-masing telinga kita, misalnya, kekuatan gendang kita manusia itu cuma 6 desibel, misalnya. Tiba-tiba ada suara ledakan yang sampai 20 desibel. Saudara, kalau nggak ada cuping ini, ya, 20 desibel langsung masuk ke dalam telinga kita. Pecah. Dan keluar darah dari hidung dan dari telinga. Ngeri sekali. Jadi ketika suara ledakan besar kita dengar sebelum sampai ke gendang telinga, mereka harus permisi minta izin kepada cuping mau masuk. Nah, ketika mereka lewat cuping langsung diterima di mangkokan. Saudara lihat, kenapa semua telinga manusia ada cekungan namanya mangkokan? Ya, saya nggak tahu nama sainsnya, ilmu pengetahuannya. Nah, begitu lewat cuping, dar kena ke mangkokan ini, itu suara diturunkan lagi sekian desibel. Baru dari situ masuk ke dalam. Keren nggak Tuhan kita itu? Fungsi yang kedua dari cuping telinga itu untuk keseimbangan. Ayo, siapa pernah main layang-layang? Iya. Mau? Waktu saya masih kecil sering main layang-layang. Adalah layang-layang nyinting karena berat sebelah. Nah, maka itu kami turunkan, terus kami kasih gantungan rumput. Biasanya rumput kami ikat di sebelah kanannya yang miring tadi, yang nggak miring itu. Nah, kalau mau coba saya senang. Tolong praktekkan. Siapa berani jadi contoh hari ini, potong salah satu cupingnya, saudara kan jalannya miring-miring begitu. Karena nggak seimbang lagi. Nah, ini yang paling kecil, yang paling kita butuhkan supaya cepat. Yang kedua itu kelingking. Tahu? Saudara, kelingking ini kan kecil bukan? Nah, coba bayangkan. Siapa pernah megang sendok cuma dengan 4 jari? Ayo, siapa pernah pegang sesuatu atau nulis dengan 4 jari? Pinggirkan, jangan dipakai kelingking ini. Aneh ya, kalau nggak ada kelingking. Ya, paling gampang untuk korek telinga dan korek hidung. Udah paling gampang begitulah. Untuk yang lain, maaf. Yang paling kecil kita gunakan. Wih, dari Semarang, Pak Suncoko hadir. Kapan balik ke Nabire lagi? Ya, Filipus kenapa ini? Mau nayangkan apa? Kita lihat dulu. Oh, ayatnya ya. Ya, saya baca lagi 22. Malahan, justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Jadi semua ada fungsinya. Ya, alis, bulu mata, semua ada fungsinya. Woi, anak saya, Om Swastiastu, Dharma, maaf ini papa ini lupa. Kamu, senang lihat kamu bisa gabung. Ya. Betul, sangat luar biasa papa menciptakan hak tubuh kita yang luar biasa. Oke? Ada bahasa Jawa. Oh, Banjarmasin harus keluar. Tuhan memberkatinya. Kelas 2A Banjarmasin. Dan menyertai. Oke? Lihat ayat bahasa Jawanya. Ayat 22. Malah peranganing badan kang katone ringkih dewe. Ringkih itu lemah, nggak berdaya. Iku kang dibutuhake banget. Terima kasih. Ya. Ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Terima kasih Bapak. Untuk kebenaran ini. Ya. Ada anggota-anggota tubuh kita, maaf ini, yang nggak mungkin kita pamerkan. Ya. Karena itu bukan untuk umum. Maka itu kita beri dia tempat khusus, kita beri dia perhatian khusus untuk kita lindungi, untuk kita jagai. Hebat sekali. Saudara, dalam dunia binatang itu luar biasa mereka. Maka itu dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ayo kita perhatikan. Kalau ada sosok kita yang lemah, maaf, ada yang cacat, ayo kita beri tempat khusus.
Beri perhatian. Beda dengan dunia ini. Dunia hanya mencari yang hebat, yang keren, yang bagus. Enggak. Itu dia. Maka itu kita harus, bukan kelingking ya yang untuk jaga keseimbangan, tapi cuping. Ini loh, cuping telinga. Jadi ini hukum yang luar biasa di dalam kasih Tuhan. Justru yang tidak, yang enggak elok, yang lemah, yang kita beri perhatian. 24. Hal itu, penghargaan, penghormatan tadi, tidak dibutuhkan oleh anggota kita yang elok. Tuhan telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia, diberikan penghormatan khusus. Wah, luar biasa. Ayo kita lakukan itu. Tujuannya, ini loh, tujuannya itu cuma Papa yang bisa tahu. Ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi saudara, kita boleh berbeda-beda, tapi tetap satu. Jangan ada permusuhan di antara kita. Terus, ayat 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Itu sebabnya kita jaga anggota kita yang menderita. Coba, yang belum pernah sakit gigi, puji Tuhan. Tapi yang sudah pernah sakit gigi, perhatikan ayat ini. Yang sakit kan gigi, bukan hidung, bukan kepala, bukan lutut, bukan perut, bukan tangan. Tapi saudara tahu yang pernah sakit gigi? Satu gigi yang sakit. Dari kepala sampai ke kaki ikut menderita. Bahkan yang pernah sakit gigi, ada orang gedok-gedok pasang paku di sebelah rumah saudara. Rasanya kayak kepala kita yang dipaku. Betul enggak? Masuk kamu, suaramu masuk. Ya, itu dia. Jadi satu anggota menderita, seluruh anggota tubuh ikut menderita. Ayo kita saling belajar. Hormati anggota tubuh yang dianggap paling enggak berdaya. Karena kita harus turut bersuka cita kalau anggota semua ikuti bersuka cita. Diulang ayat 27. Ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Kata ini keren, terima kasih. Kita semua. Ya, bentar ya. Ternyata untuk yang IG udah, tapi sebentar ya, sabar dulu. Harus sambung. Oke, sebentar. Jadi saya lupa ganti anggota ya. Oke. Baik, yang gabung sekarang, ini sambungannya ya. Saya lanjutkan. Masih dalam tema kita boleh berbeda tapi tetap bersatu. 1 Korintus 12:27. Ya, saya baca lagi. Kamu semua, kita semua adalah tubuh Kristus. Saya mau berhenti sampai kalimatnya. Kita semua adalah tubuh Kristus. Bukan anggota sinode A, B, C, dan D. Ayo kita semuanya mulai berubah. Kita semua ini adalah anggota tubuh Kristus. Bukan anggota sinode A, B, C, dan D. Walaupun sebagai orang Kristen di negara hukum ini wajib ada di satu lembaga yang resmi, itu wajib. Tapi kita tidak boleh membeda-bedakan. Kalau kita tidak satu sinode,
yang berarti tidak satu doktrin. Jangan, kita nggak boleh beda-bedakan itu. Karena kita semua adalah tubuh Kristus. Dan kita masing-masing adalah anggotanya. Misalnya, tangan kanan. Nggak mungkin tidak Purwokerto harus keluar juga, Tuhan memberkatinya. Tangan kanan memang paling dominan secara umum. Wih, pelukis karikatur hebat. Anak saya ini, Juli. Karena sekali, Jul, kamu gabung. Sehebat-hebatnya tangan kanan. Nggak mungkin nggak butuh tangan kiri. Kalau ada orang kidal yang cuma menggunakan tangan kiri, nggak bisa dia nggak butuhkan tangan kanan. Kita semua saling membutuhkan. Jantung itu hebat. Ya, karena kalau jantung kita berhenti, ya berarti kita titik, bukan koma lagi. Tapi jantung nggak sombong. Aku jantung lo paling hebat, aku nggak butuh paru-paru, nggak butuh ginjal, mati juga dia. Jadi kalau ada yang merasa hebat di antara kita, biar hari ini saudara tidak perlu merasa sombong. Sepertinya saudara paling hebat, tidak. Ayat berikutnya. Jadi masing-masing kita harus saling menghargai, saling ya mensupport. Salah satu contoh saudara, ya saya sering diminta untuk melayani pernikahan. Seperti nanti tanggal 17 saya akan memberkati pernikahan. Dan kebiasaan saya ini gara-gara firman ini, itu jadi kesaksian buat banyak orang. Di mana saja saya memberkati pernikahan, saya akan tanya kepada keluarga mempelai dan si mempelai, ada pendeta lain nggak yang kalian undang untuk hadir? Begitu tahu ada, saya langsung minta namanya. Saya nggak tanya dari gereja mana, nggak penting. Untuk apa? Ini kebiasaan saya. Waktu saya akan memberkati, saya pasti panggil siapa saja pendeta yang hadir di situ untuk menyatakan berkat. Nah ternyata itu kesaksian yang luar biasa. Itu cara saya. Karena saya tetap saling membutuhkan. Saya nggak bisa hidup sendiri tanpa rekan hamba Tuhan yang lain, nggak bisa. Nah, lihat ayat 28. Dan Tuhan telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Banyak pembagian tugas yang Tuhan berikan di dalam gereja. Ayat 29. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Jelas tidak. Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Jelas tidak. Atau untuk menyembuhkan? Juga tidak. Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Enggak. Lihat ayat terakhir. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Keren ya, suruh cari. Dan apa itu yang lebih utama? Karena Paulus langsung nulis di pasal 13. Itulah kasih. Hebat Tuhan kita. Jadi saudara-saudara yang masih sibuk dengan perbedaan, Tuhan cari kasih di antara semuanya itu. Ya, jadi gini, ini kan surat. Ya, banyak yang masih belum mengerti cara belajar Alkitab ini. Surat itu kan bisa panjang. Nah, surat kepada Korintus panjang, kepada Galatia cukup panjang. Lalu oleh para bapak-bapak gereja penulis Alkitab awal, itu supaya nggak terlalu panjang dibagi pasal demi pasal. Jadi kalau saudara membaca surat, jangan terpotong dengan angka pasal, baca lanjut. Jadi di ayat terakhir 1 Korintus 12, coba buka lagi Filipus supaya tahu ya. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Langsung 13 ayat 1. Jadi ini sambung. Ya, Eyoke, sudah terima belum dari Oma? Ini Belanda titipanmu, ya. Pasal 13. Apa itu? Yang jalan yang lebih utama lagi, keren sekali ya. Judulnya kasih. 1 Korintus 13.
Sekalipun, nah ini harus sambung bacanya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat. Tadi kan bilang karunia roh, bahasa roh menafsirkan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tahu ya alat musik gong ya tradisional, ngung rame. Tapi nggak ada isinya, cuma ngung gitu saja. Ya, oh belum ya, ada di Pata Penson. Ya, tak minta kamu. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Ya, karunia ini. Dan aku mengetahui segala rahasia. Dan memiliki seluruh pengetahuan, ini orang hebat. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memilangkan gunung. Ini jalan yang lebih utama. Ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wih, Ibu Gembala dari Nabire, Arni, hebat komennya. Betul, iya, memang begitu keadaan kita ini. Jadi punya karunia yang hebat-hebat, tapi tanpa kasih nggak ada gunanya, saudara. Maka itu yang masih nggak suka perbedaan. Berarti orang itu bukan belum punya kasih, tidak punya kasih. Yang sudah hidup di dalam kasih, maka nggak ada perbedaan lagi dalam hidup itu. Maaf loh saudara, maaf. Saya harap nggak ada yang tersinggung, tapi saya harus ngomong. Sampai hari ini saudara, masih terjadi di kalangan kita, orang Kristen ini. Maaf. Kalau pendetanya Tionghoa, jemaatnya rata-rata Tionghoa. Kalau pendetanya orang Tapanuli, jemaatnya pasti kebanyakan orang Tapanuli. Pendetanya orang Manado, orang Sangir, orang Toraja, maaf saya harus ngomong. Kenapa sih? Maaf. Ada hamba Tuhan yang gak suka kalimat saya. Pasti berkata, no, yang salah kan bukan saya. Mereka yang milih sendiri. Betul. Tapi kalau ada kasih yang nyata, mereka gak akan ada perbedaan. Maaf, saya buktikan. Saya melayani semua orang. Dari semua suku. Dan saya gak pernah ada bedakan. Sama sekali tidak. Maka itu berkali-kali saudara sering dengar saya berkata, salah satu kalimat yang ternyata banyak orang suka. Itu kalau saya ngomong, kenapa sih Pak Daniel bisa begitu pada semua orang ini? Padahal orang itu nggak disukai. Ya, saya jawab, ini kalimat yang paling disukai banyak orang. Saya punya kalimat ini, pokoknya dia orang. Pokoknya dia itu manusia. Titik buat saya. Jadi saya nggak pernah bedakan manusia lengkap, manusia setengah aja saya urusin. Maaf, manusia setengah yang cacat itu maksud saya. Ya, manusia, maaf, sebau apapun, kami tetap sayang. Tuhan berikan kami kemampuan suami istri untuk itu. Luar biasa. Oh, ada komen ini ya. Saya baca 2 komen keren. Jadi jangan golputnya, biar berbeda tetap bersatu dalam kasih Tuhan Yesus. Betul. Nah tapi ada yang tanya, Pak Daniel bergereja, gereja di mana? Gereja saya di dunia. Di mana saya ada, itu gereja saya. Jadi nggak usah tanya gereja apa. Keren toh? Nah hidup seperti itu yang paling enak. Betul Vivin, hanya kasih yang nyata, bisa dirasakan. Apa ini komen? Ya, bisa dirasakan, bukan hanya di mulut saja. Betul. Ayo saudara kita praktekkan ini dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang tanya saya gereja apa? Gereja saya ada di mana-mana. Di mana saya ada, di situ. Sebagai gereja, saya hadir menyatakan Yesus untuk saling memberkati. Nah, kiranya beda-beda nggak apa-apa, tapi tetap satu. Dalam keluarga, ya suami istri sudah beda. Anak 2, anak 4 beda semuanya. Satu rumah, kita beda semuanya. Yesus Tuhan suka perbedaan. Ayo saling mengasihi.
Nah, anak-anak saya warga binaan, ya, bentar, truknya biar lewat. Anak-anak saya warga binaan, nggak usah beda-bedakan. Ya, dalam satu sel sebagai keluarga besar. Dalam satu 4 keluarga besar. Itu dia. Wih, keren. Dari Sydney ada komen. Ya, saya baca ini. Komen dari Sydney, Australia. Di mana bumi dipijak, disitulah gereja. Di mana ada saudara dan saya. Betul. Itulah gereja. Di pesawat, di angkot, ya, di mana-mana. Hari apa ya? Kamis. Ya, Kamis pagi, Selasa pagi malam. Saya diminta untuk mendoakan sebuah kantor yang baru dibuka. Nah, saya belum kenal pengusaha ini, tapi dia sering lihat saya di sosial media. Lalu dia panggil, oh ya, baik. Nah, ternyata antara alamat yang dikasih dengan Google Map-nya itu ada perbedaan. Waduh, putar-putar cari. Nah, setelah dekat, dia itu tanya, Pak Daniel, coba sebutin mobil apa yang Bapak naik. Dia kaget. Saya bilang taksi yang warna biru itu. Hah? Ada lihat taksi? Loh, kenapa dari tadi nggak bilang? Nah, karena dia belum kenal saya. Terus saya itu bilang, saya itu dari dulu nggak punya mobil. Bukan saya minta loh. Ya, maaf, hanya untuk kesaksian. Kalau saya beli mobil bisa. Loh, kenapa? Jadi Bapak ini nggak pernah punya mobil. Loh, Bapak ini sering keluar negeri loh. Iya, saya pengen jadi berkat. Nah, karena tempatnya jauh, saudara. Sopir taksi ini namanya Apip. Dia bilang gini, Pak, lama nggak sih Pak? Aduh, saya ini belum tahu. Karena saya ini baru belum kenal orangnya juga. Nah, kantor nanti berapa lama? Gini aja lah Pak. Saya ini kalau balik lagi jauh Pak. Apalagi cari penumpang sekarang ini susah. Pokoknya Bapak selesai kapan saja telepon. Saya masih ada di sekitar tempat ini. Aduh, dalam hati kasihan juga ini orangnya. Ya udahlah. Tapi Pak, kalau sambil nunggu ada penumpang Bapak ambil saya. Ya boleh. Saudara, begitu saya turun, ini pengusaha bingung-bingung. Yang betul Bapak nggak punya mobil, nggak punya. Saya sering naik angkot. Terus begitu. Saudara, akhirnya ternyata nggak sebentar. Ada ini, ada itu. Ya akhirnya sudah siang jam 11. Ayo kita makan. Ya udah makan. Nah, ketika makan, ini Pak Apip ini kontak. Pak, sudah selesai belum? Kaget saya. Terus terang saya lupa kalau ada dia. Terus saya telepon. Nah, pengusaha ini kaget. Hah, Pak Daniel ditungguin. Saya bilang, iya kasihan. Karena itu kalau keluar lagi nggak ada penumpang jauh. Ya udah. Oke, Apip di mana? Saya dekat kok Pak di situ. Enggak, kami sudah pindah ke tempat makan ini. Oh ya udah, saya ke sana sekarang. Saudara tahu, ini jadi kesaksian yang luar biasa bagi pengusaha itu. Maka itu, kasih itu luar biasa. Akhirnya saya balik lagi naik taksi yang sama. Ya pasti saya kasih lebih. Nah, terus pengusaha ini bilang, kok gitu saya bungkuskan makanan ya. Nah, ya udah, dia dapat makan juga untuk siang itu. Nah, inilah kesaksian hidup. Mari kita hidup nggak usah beda-bedakan siapa-siapa orang itu. Iya, oh betul. Pak Nenggolan, tempat kami ini enak di Nabire ini. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi orang yang hebat jangan sibuk dengan perbedaan. Makasih semua orang. Nah, ini komen. Fakta, jangan kaget ya. Seringkali dalam pelayanan firman bersama Pak Daniel, yang pelayanan beragama Islam pun ada. Betul. Oh, Blora hadir, puji Tuhan. Senang sekali orang Blora. Oke, saya kembalikan kepada host. Tuhan memberkati.